Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Rabu, baru masuk 4 Sya'ban. Kalau lihat prediksi bulan Sya'ban tahun ini hanya sampai tanggal 29. Ya, berarti kira-kira Ramadan tinggal 25 hari lagi. Subhanallah, gak kerasa ya. Kemarin baru 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, sekarang tinggal 25 hari lagi. Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban itu beliau SAW justru memperbanyak ibadah puasa. Ya, nih, ibadah di hari-hari merebaknya kemaksiatan. Ya, kata Nabi SAW, bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurba. Islam datang dalam keadaan asing. Punten buat ibu-ibu, kalau ngobrol boleh, tapi jangan sampai kedengaran jamaah bapak-bapak. Jadi bisik-bisik aja, atau japri aja WA. Jadi chattingan sama temennya nggak apa-apa, insya Allah ya. Jadi boleh ngobrol, tapi jangan sampai kedengar sama bapak-bapak. Sepakat ya? Ya, nggak apa-apa ngobrol, tapi jangan sampai kedengar bapak-bapak. Pakai bahasa isyarat boleh, Bu. Nabi SAW bersabda, badal Islam ghoriban. Islam itu dimulai ya dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghoriban. Dan Islam akan kembali dalam kondisi seperti pertama, yaitu asing. Ya, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing, ya. Subhanallah. Nah, di sini Nabi SAW pernah diceritakan oleh Usama bin Zaid. Asing nggak Pak nama ini, Pak? Siapa Usama bin Zaid? Usama anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini anak angkatnya Rasulullah SAW. Dulunya budaknya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW dan diangkat menjadi anak. Zaid bin Harisah itu ganteng. Nabi sayang sama Zaid bin Harisah, sampai pernah dinisbatkan kepada Rasul, Zaid bin Muhammad. Baru Allah tegur ya, turun wahyu, tidak boleh menisbatkan kecuali kepada bapak kandungnya. Akhirnya tetap dinisbatkan Zaid bin Harisah. Dan sebab Zaid pula Nabi menikahi Zainab. Jadi Zaid bin Harisah ini mantan budak nikah dengan Zainab. Zainab itu wanita bangsawan, ya, kaya raya. Nyambung nggak, Pak? Suaminya mantan budak, istrinya bangsawan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Sahabat loh ini, sahabiah loh. Disinilah anjuran menikah dengan orang yang
sekufu, ya. Kalau nikah sama yang sekufu, biasa makan sama tempe, cari istrinya yang makan sama tempe juga, jadi nyambung. Makanya dulu ada dilestarikan orang Jawa cari istrinya Jawa lagi, orang Sunda cari suaminya Sunda lagi. Di antaranya adalah supaya tidak repot beradaptasi menyamakan budaya, bener nggak? Lah suaminya nyuruh istrinya minta beli gedang, suaminya Jawa nih, istrinya bawa pulang pepaya. Yang dimaksud istrinya apa? Pisang. Kalau bahasa Jawa gedang itu apa? Pisang. Gara-gara istilah gedang berantem sama istri. Itu dulu. Sekarang udah bebas, Jawa ketemu Sumatera, ya, Sunda ketemu Jawa. Alhamdulillah, ya, subhanallah. Akhirnya ketika Zainab dan Zaid ini selesai, udah cerai, Allah dari atas arsy menikahkan langsung Nabi Muhammad SAW dengan Zainab untuk menghapus tradisi bahwa dulu termasuknya tabu bapak nikahin mantan istri anak angkatnya. Bapak juga bahasanya, kok nikah sama mantan anak angkatnya kan? Nah, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa anak angkat itu sama sekali tidak ada hubungan mahram, nggak ada. Jadi anak angkat ya bukan mahram, istrinya juga bukan mahram, apalagi mantan istrinya, jadi bukan mahram. Subhanallah, langsung Allah yang menikahkan Zainab untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya sahabat Nabi yang Allah sebut namanya di Al-Quran, Zaid bin Harithah. Coba cari di Al-Quran Android, ketik Zaidun, ya, Zaid, nanti muncul. Satu-satunya sahabat. Abu Bakar aja nggak disebut namanya, Umar nggak disebut namanya, tapi Zaid bin Harithah disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ya, setiap sahabat punya keutamaan masing-masing, ya. Kita tidak mengutamakan Zaid di atas Abu Bakar, enggak. Zaid bin Harithah, bukan, ini Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa 1 bulan. Ini maksudnya puasa sunnah, ya, di antara bulan-bulan yang lain kecuali bulan Sya'ban. Ini dalil nih, boleh puasa setiap hari di bulan Sya'ban. Kalau istilah olahraganya stretching, pemanasan. Nah, kalau main futsal nggak ada pemanasan, bisa kesleo, bener nggak? Atau terkilir atau cedera. Nah, kalau nggak ada pemanasan, bulan Ramadannya, waduh, futur Pak. Baru 1 pekan semangat, habis itu kendor lagi. Nah, tapi kalau dari Sya'ban udah digenjot, Ramadan masuk, terus nanjak 10 malam terakhir, nanjak lagi. Nah, itu kurva ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, karena Sya'ban ada di antara Rajab dan Ramadan. Ramadan bulan yang dinanti-nanti kaum muslimin, Rajab salah satu bulan haram. Nah, Sya'ban banyak yang mengabaikannya. Maka Nabi memakmurkan bulan Sya'ban. Memakmurkannya dengan apa? Dengan puasa, dengan baca Quran, ya. Subhanallah. Kemudian kata Nabi, wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan manusia Allah angkat
ya, amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah di bulan apa? Bulan Sya'ban. Fa'ahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka amalanku dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Wah, subhanallah. Jadi ada sunnahnya, Pak. Puasa Sya'ban setiap hari. Siap, Pak? Besok nyoblos ya. Puasa, diijabah doanya insya Allah. Iya tuh kan, amin. Subhanallah ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk ini kemarin ya dari panitia. Ada yang nanya tentang serangan fajar, Pak. Memenya macam-macam ya. Ada yang duit segepok digantungin di pintu, mustahil ya. Segepok digantungin di pintu, Allahu Akbar. Maka kita katakan sebagaimana yang dijawab oleh Ustadz Irwandi hafizahullah, ya, sembako, kemudian amplop, apalagi Pak, termasuk kaos partai, itu dihukumi sebagai riswah. Tahu riswah, Pak? Bu? Sakit disogok nggak, Pak? Suap. Disogok sakit nggak, Pak? Kalau disuap sakit juga, Pak. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap di neraka. Bukan kata saya, Pak. Kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, gimana kemarin saya dapat amplop? Ya jangan dinikmatin. Sebagian ada WA ke saya, Ustadz yang ngasih tetangga saya nggak enak nolaknya, gitu kan? Kita udah tahu hukumnya, silakan terima, kasih lagi ke orang yang membutuhkan, selesai. Kita sedang diuji. Saya tahu ini haram, ya kan? Nabi yang kasih tahu, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan disuap di neraka. Terus suapnya ini halal nggak, Pak? Mustahil halal. Nah, maka kalau bapak nggak enak, ibu nggak enak nolaknya ya, yang ngasih misalnya Pak RT atau tetangga kan, terima, tapi jangan dinikmatin. Begitu, kasih ke orang yang membutuhkan, udah selesai. Kan bapak nyoblosnya juga nggak ada beban, ya nggak? Iya. Coba saya tanya, Pak, kalau bukan masa pemilu, mereka ngasih nggak? Ayo. Kan ada tuh yang dalihnya gini, terima aja amplopnya, tapi nyoblos sesuai pilihan masing-masing gitu kan, nurani. Lah, kalau bukan masa pemilu, mereka ngasih nggak? Nggak ngasih, berarti murni suap gitu. Oke, nggak usah lama-lama lah bahas pemilu ya. Di grup bosen ngomongin itu terus. Udah, kita kesini lagi. Bulan apa ini, Pak? Sya'ban. Banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Sebagian orang bancakan, Pak. Wah, mumpung Sya'ban, besok Ramadan nggak bisa makan siang-siang. Bener gak? Menyelisih sunnah. Justru Nabi di bulan Sya'ban ngapain? Puasa. Nabi puasa, kita malah bancakan. Allah. Kalau makan sendiri nggak masalah. Ini ngajak-ngajak orang. Subhanallah. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj, yang fil harji kahijrati ilayya. Waduh, subhanallah, Pak. Ini pahalanya besar ini, Pak. Ibadah di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Kata siapa? Nabi bilang begitu, sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia lalai, manusia tidak peduli dengan agamanya, kemudian ada orang-orang yang serius beribadah, pahalanya
seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sayang ini Pak kalau disia-siain. Jadi di bulan Sya'ban ini justru kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Luar biasa pahalanya, seperti hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sedikit pembuka Pak ya. Nah, kita bacakan hadis. Nanti insya Allah sebelum ditutup kita simpulkan ya. Karena bab tentang roja ini sangat panjang. Faedahnya apa gitu kan. Dan setelah bab tentang roja, bab berikutnya apa Pak? Fadlur roja, keutamaan roja. Masih tentang roja. Roja itu apa Pak? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul-betul berharap itu adalah satu bentuk ibadah. Ibadah apa Pak? Ibadah hati. Jadi yang namanya amalan atau ibadah itu bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, bukan. Ibadah hati itu jauh lebih beragam dan lebih dahsyat lagi. Di antara ibadah hati apa Pak? Tawakal, rasa takut dia kepada Allah, qanaah, syukur, sabar. Dan di antara ibadah hati adalah roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia mencari kebahagiaan tetapi dia tidak mendapat yang namanya bahagia. Sebabnya apa? Dia masih berharap kepada makhluk. Benar nggak? Bapak ibu kalau pengen bahagia, putus asa dari makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Betul-betul murni hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap kepada Allah ya. Pokoknya jangan ngarep manusia. Demi Allah akan menjadi orang yang paling bahagia. Akan menjadi orang yang paling bahagia karena dia gantungkan harapan hanya kepada makhluk. Istri Bapak manusia bukan? Manusia kan? Ya, belum dapat bidadari Pak. Nanti Pak di surga insya Allah. Suami ibu juga manusia ya. Berarti jangan ngarep ke suami, jangan ngarep ke istri. Ngarepnya ke siapa? Kepada Allah. Ya, doanya kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, tundukkanlah hati istriku. Begitu Pak. Ya, kan kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Harus mengikuti kehendak kita, benar nggak? Tapi kita yakin bahwa hati manusia ada di antara jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah. Kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain sesuai dengan kehendak kita. Suami nggak bisa memaksakan kehendak istrinya mengikuti kehendak suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kita orang mukmin, kita yakin hati manusia itu ada di mana? Di antara jari jemari Ar-Rahman. Makanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu ta'ala rahmata ummah qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan." Allah apabila hendak merahmati suatu umat, maka Allah akan mewafatkan nabinya sebelum umat tersebut. Apa ini maksudnya? Hah? Umatnya menerima dakwah nabi tersebut sampai nabi itu menyampaikan risalahnya sampai meninggal. Nah, siapa yang dimaksud ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nabinya tersebut meninggal, kemudian menjadi perintis kebaikan dan menjadi harapan bagi umatnya. Kalau Rasulullah SAW kan
menyimpan doanya kan. Nabi kan pernah bersabda, para nabi dan rasul itu dikasih doa yang mustajab untuk umatnya, ya kan? Nah, kemudian khusus Nabi Muhammad SAW itu disimpan sama Rasul, doanya ini yang satu ini nanti untuk di akhirat, sehingga Nabi bisa memberi syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, wa iza arada halakata ummah azabahu wa nabiyyuha hayyun. Apabila Allah ingin membinasakan suatu umat, Allah akan menyiksa umat tersebut sedangkan nabinya masih hidup. Ya, fa ahlakaha wa huwa hayyun. Allah membinasakan umat tersebut padahal nabinya masih hidup, yang menduru. Nabinya melihat umatnya diazab. Fa aqarra 'ainahu bihalakiha hina kazzabuhu wa asaw amrahu. Nabi tersebut Allah bikin puas, gembira melihat orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi siapa nih yang dimaksud? Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut, ya. Nabi siapa lagi? Ibrahim, ya. Alhamdulillah. Ini salah satu kabar gembira. Nabi kita masih hidup? Sudah meninggal. Mudah-mudahan ini pertanda Allah menghendaki rahmat untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, hadisnya ini panjang banget dari Abu Najih, tapi kita singkat aja ya. Jadi di sini tadi saya sudah baca di rumah ya, pada asar tadi saya perhatikan. Di sini ada beberapa pelajaran yang perlu kita garis bawahi. Di sini ada pelajaran, yaitu diantaranya tentang sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Habis itu Nabi SAW melarang seseorang sholat ba'da subuh sama ba'da asar. Gak boleh sholat ba'da asar, saya kira gak usah dibahas terlalu panjang. Yang ba'da subuh ini, sebagian orang Masya Allah habis sholat subuh zikir ya, wirid ya, zikir pagi. Sebagian ada dengar kajian. Saya pernah ngisi kajian di suatu tempat, pas baru terbit matahari syuruk ya, itu apa namanya, pada sholat ya. Kemudian di sini Nabi melarang orang yang ba'da subuh itu sholat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit sepenggalah. Ada ulama yang menyebutkan setinggi tombak, ada yang menyebutkan setinggi orang bawa tombak. Mungkin agak ini ya, kira-kiranya ya. Saya bantu Pak. Jadi yang benar, kalau suruknya jam 6 pas, justru itu waktu larangan sholat, nggak boleh sholat. Matahari baru terbit, ya. Yang benar tunggu sampai 15 menit, ya, kira-kira 15 menit baru sholat. Paham nggak Pak? Pokoknya waktu suruk dilebihin. Terserah mau bilang sholat suruk, mau bilang sholat duha, sama aja. Paham nggak maksud saya Pak? Sama aja. Kenapa disebut sholat suruk? Karena barusan suruk mataharinya. Kenapa disebut sholat duha? Karena 15 menit setelah suruk itu awal masuk waktu duha. Ustaz, kalau udah sholat suruk berarti nggak usah sholat duha lagi? Boleh. Sholat duha itu nggak terbatas 2 rakaat Pak, Bu. Boleh 4, boleh 6, boleh 8. Jadi boleh. Ya, tadi udah sholat suruk 2 rakaat, nanti jam 10 senggang sholat lagi duha, boleh nggak? Boleh. Sampai kapan sholat duha? Sampai 15 menit sebelum masuk zuhur. Ya, jadi matahari pas di atas kepala kita itu istawa istilahnya ya. Itu nggak boleh sholat.
Kalau matahari tadi terbit pas suruk, alasannya matahari itu pas di tengah-tengah tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang musyrik sedang ibadah. Ini alasannya dari Nabi ya. Subhanallah, betul-betul Nabi tidak mau kita ibadahnya serupa dengan orang musyrik, tidak boleh. Padahal kalau baru suruk orang sholat yang disembah siapa? Allah kan? Tapi Nabi nggak mau kaum muslimin ibadahnya menyerupai orang musyrik. Makanya dilarang sholat. Nah yang terakhir, kapan tadi? Ba'da asar. Sampai kapan? Sampai betul-betul matahari terbenam. Loh kok terbit? Pada asar matahari terbit apa terbenam? Terbenam. Gak apa-apa Pak. Nah terus setelah itu Abu Najih di sini ya, di sini menceritakan tentang wudu. Ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, mana tadi? Fa'idha aqbala al-fa'i fasalli fa'inna salatan. Ya Nabi Allah, fal wudu nih. Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayamadu wa yastanshiqu wa fayastansiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khiyashimihi. Tidaklah seseorang ngambil air wudu kemudian dia berwudu Pak. Apa dulu ya? Kalau wudu ngapain dulu nih Pak? Bapak kalau wudu ngapain dulu Pak? Cuci tangan sambil baca Bismillah ya. Setelah itu kumur-kumur sama cuci hidung. Cuci hidung itu istilahnya istinsyaq. Istinsyaq itu ngirup air. Istinsar buang air dari hidung itu dibuang. Kata Nabi SAW, seseorang yang kumur-kumur kemudian istinsar, dosa-dosanya Allah gugurkan bersama air wudhu yang berjatuhan tersebut. Masya Allah. Selama ini kita berwudhu itu adalah ritual penghapusan dosa. Subhanallah. Summa idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al. Apabila seseorang membasuh wajahnya sebagaimana Allah perintahkan, itu dosa-dosanya berguguran bersamaan air yang menetes lewat janggutnya. Ya kalau yang nggak punya jenggot gimana? Ya lewat dagunya itu. Ibu-ibu kan nggak jenggotan. Nah, ya subhanallah, luar biasa Pak. Makanya orang yang tahu ini, tahu hadis ini, dia nggak akan buru-buru wudunya, karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya, sedang berguguran dosa-dosanya. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharat khataya yadayhi min anamili ma'al ma'. Subhanallah, ketika seorang wudhu sedang membasuh tangannya, itu dosa-dosanya Allah gugurkan bersamaan air yang berjatuhan dari jari-jarinya. Subhanallah. Ya. Summa yamsahu ra'sahu illa kharat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma. Kemudian dia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya juga berguguran bersama air yang jatuh dari rambutnya. Lah yang botak gimana? Ya nggak usah diperjelas. Pokoknya mengusap kepala, Allah gugurkan dosa-dosanya. Gitu aja. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini illa kharat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma. Kemudian seorang yang wudu membasuh kakinya sampai mata kaki, itu dosa-dosanya Allah gugurkan bersamaan air yang berjatuhan dari jari-jari kakinya. Masya Allah. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbuhu lillahi ta'ala.
illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladatu Masya Allah. Kalau dia wudunya tadi sempurna, kemudian dia sholat, sibuk memuji Allah, sibuk dengan bacaan-bacaan sholatnya, hatinya kosong dari dunia, hanya memikirkan Allah. Selesai sholat, dia menjadi orang yang bersih dari dosa, bagaikan bayi yang keluar dari perut ibunya. Allahu Akbar. Ini yang terakhir agak sulit ini, Pak. Hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak, Pak? Gimana nih biar sholatnya khusyuk? Kemarin udah dibahas ya. Gimana, Pak? Ya, yakini itu adalah sholat terakhir saya. Coba, Pak, hadirkan perasaan. Setiap kita sholat, hadirkan perasaan. Jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Hadirkan perasaan itu. Saya kira orang kalau meyakini bahwa itu adalah sholat dia terakhir, nggak akan buru-buru. Betul nggak, Pak? Udah dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk inilah saya diciptakan. Bapak diciptakan untuk apa, Pak? Ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling agung apa? Sholat. Makanya saya bingung ada orang Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak sholat. Allahu Akbar. Kata Umar ibn Khattab, ya, cukuplah seseorang itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki kedudukan di dalam Islam ketika dia meninggalkan sholat. Coba Bapak buka di seluruh kitab. Allah ketika mewajibkan suatu amal ibadah, haji, puasa, sedekah, bakti kepada orang tua, apalagi, pokoknya seluruh kebaikan itu Allah turunkan wahyu. Malaikat Jibril yang menyampaikan. Tapi ketika Allah ingin mewajibkan sholat, Nabi Muhammad SAW yang masih hidup di bumi, Allah panggil menghadap Allah yang ada di atas langit ketujuh. Ketika Allah ingin mewajibkan perintah sholat, Allah tidak mau pakai perantara malaikat Jibril. Nabinya langsung dipanggil. Allah langsung bicara kepada Rasulullah SAW. Kewajiban sholat 5 waktu. Maka orang yang paling berharga di dalam Islam adalah orang yang perhatian terhadap sholat 5 waktu. Ya, orang yang tidak sholat berarti dia tidak memprioritaskan Allah di dalam hidupnya. Kalau Allah tidak diprioritaskan, berapa nilai orang ini, Pak? Na'udzubillah. Semakin kita tidak menghargai sholat, berarti semakin kita tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bingung, heran kalau ada orang yang tidak sholat, ya. Namanya curang, Pak. Dia nggak sholat tapi masih pengen disebut muslim. Curang nggak, Pak? Curang. Ya, ini tadinya mau saya habisin bab harap ini. Udah 7:30 aja. Kapan-kapan kita bikin kajian 2 jam, mau nggak, Pak? Pagi ya. Nah, tinggal diatur nanti sama panitianya ya, subhanallah. Kayaknya habis maghrib mah kerja ya. Ba'da Isya siap nggak, Pak? Nanti lah ya kawan-kawannya, biar kita puas ngebahas sampai tuntas. Tanya jawab sekalian ya, subhanallah. Nah, kita lanjutkan aja ya. Ya semampunya aja lah. Sedikit tapi paham daripada banyak muntah. Bener gak, Pak? Banyak muntah, Pak. Pulang sampai rumah ditanya istrinya, tadi kajian apa? Apa ya tadi ya? Asing-asing gitulah. Tahu. Subhanallah. Ya. Nah, yang berikutnya, tadi saya mau bahas tentang curang ya. Insya Allah deh, pekan depan aja ya. Pas tuh momennya kan.
Apa itu curang? Nanti kita bahas. Ya, nanti anda jelasin contoh-contoh curang itu bagaimana. Kadang-kadang kita nggak sadar kita itu curang. Bener Pak ya? Ya, Mas Adit nanti minta tolong diingetin saya. Pekan depan kita bahas tentang curang insya Allah. Ya, ini sedikit aja bahas tentang curang. Kemudian di sini ada riwayat seorang sahabat mencium perempuan. Tuh Pak, sahabat juga buat salah Pak. Sahabat juga bukan manusia sempurna. Mencium perempuan, subhanallah, gara-gara mencium perempuan tadi, sahabat tadi datang kepada Rasulullah SAW cerita, ya gimana nih biar dosa saya dihapuskan. Ya, Allahu Akbar. Sahabat Pak, dosa mencium perempuan itu dosa besar atau dosa kecil Pak? Hah? Bingung bapaknya. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil Pak. Nanti bapak pulang dari sini cium perempuan lagi. Yang halal, jadinya pahala Pak ya. Masya Allah. Gini Pak, betul mencium perempuan itu dosa kecil, tapi meremehkan dosa adalah dosa besar. Paham gak sampai sini Pak? Memandang wanita yang bukan mahram dosa kecil, tapi meremehkan dosa itu dosa besar. Saya kemarin bikin permisalan Pak. Ada 2 orang. Satu orang pernah berzina. Zina dosa besar atau dosa kecil Pak? Tapi dia kafir enggak? Enggak. Subhanallah, orang ini setelah berzina menyesal luar biasa, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nangis bertobat kepada Allah. Dia masih menganggap itu haram walaupun dia pernah berzina. Orang yang kedua, dia orang baik-baik, terhormat di kampungnya, nggak pernah berzina selama hidupnya, tapi dia punya pemikiran, menurut saya zina itu sah-sah aja kalau dikerjakannya suka sama suka. Wah, ini videonya jangan dipotong ini Pak ya, nanti bahaya ini. Ada detiknya Mas. Orang yang menghalalkan zina walaupun dia tidak pernah berzina, ini lebih buruk daripada orang yang pertama tadi. Salah satu pembatal keislaman adalah merubah hukum Allah. Saya tanya Pak, pendapat ini diadopsi nggak sama kebanyakan orang? Kebanyakan orang memahami seperti itu. Nggak apa-apa lah zina, yang penting suka sama suka, kerelaan, tidak ada pemaksaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang ini melakukan dosa yang lebih besar, merubah hukum Allah. Salah satu pembatal keislaman. Dia tidak sadar telah menuhankan akalnya. Betul nggak Pak? Dosa syirik ini Pak. Nah, ini salah satu model kesyirikan ini Pak. Menuhankan logikanya. Dia menghalalkan zina. Na'udzubillah min dzalik. Dosa dia lebih besar daripada orang yang pernah berzina, walaupun dia seumur hidup tidak pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya ini kan kayak gini didapatnya dari mana? Belajar. Coba kalau nggak pengajian, apalagi kuliah, kemudian yang didengar dosen-dosen filsafatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada syubhat nih Pak. Kalau saya sebutkan kampusnya ini ya masalah ya. Ya udah jangan disebutin kampusnya. Ada mahasiswa yang sok pinter yang menuhankan akalnya. Kalau nggak salah surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Diutak-atik sama dia ayatnya. Oh, berarti tujuan salat itu supaya saya tidak berbuat keji, saya tidak berbuat. Ya udah kalau gitu Mas, saya cukup tidak berbuat keji, saya tidak berbuat mungkar, berarti udah nggak wajib lagi sholat.
Kata mahasiswa tadi ya, saya langsung refleks gitu Pak. Dosennya kan ngomong gitu, saya bilang, Pak, kemungkaran yang paling mungkar adalah meninggalkan sholat. Saya gitu itu. Dosennya langsung diem. Iya benar kan? Kemungkaran yang paling mungkar adalah meninggalkan sholat. Ya, dia kira dengan dia tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat keji, dia tidak berbuat mungkar, kemudian tidak usah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Buka kitab fikih, ada satu pendapat ulama tersebut berkata begini, tidak ada satu dosa pun yang dianggap oleh sahabat itu adalah kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Saya pernah sampaikan di sini, orang yang meninggalkan sholat itu statusnya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengkafirkan mutlak orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama lagi, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan sholat kafir tidak? Tidak. Oh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang itu dibawa ke pengadilan, diadili, disuruh tobat Pak. Kalau nggak mau tobat, penggal Pak. Kata siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Tuh pendapat ulama seperti itu Pak. Orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, diminta tobat. Kalau nggak mau tobat, dia Pak. Kenapa disuruh penggal? Orang hidup di dunia kalau tidak sholat tidak ada gunanya, tidak ada harganya lagi. Buat apa kalau nggak sholat? Dia tidak lebih baik daripada hewan. Orang yang hidup di dunia tidak sholat tidak lebih mulia daripada hewan. Kalau nggak salah Al-Isra ayat 44 ya. Situ disebutkan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar enggak Pak? Al-Isra ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, mau disebutin posisinya baris keberapa? Gak usah lah ya, kurang kerjaan. Tinggal dibuka Qur'annya aja ketemu. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, langit yang 7, bumi beserta seluruh yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidaklah segala sesuatu melainkan semua bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Berarti dipahaminya gimana Pak? Gunung bertasbih kepada Allah, awan ya, hujan, sungai, semua bertasbih kepada Allah. Termasuk hewan bertasbih kepada Allah. Buka kitab Zuhud Imam Ahmad. Saya ada di rumah. Ya, kitabnya maksudnya. Saya malah lagi di masjid sekarang ya. Di rumah ada itu dibuka kitab Zuhudnya Imam Ahmad, bab Zuhudnya Nabi Daud. Nabi Daud waktu itu malam itu bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah hambamu yang lebih banyak berzikirnya daripada aku? Allah menjawab, ada. Tahu nggak jawaban Allah siapa yang lebih? Ketika itu ya, hari itu ya, lebih banyak bertasbihnya, lebih banyak berzikirnya daripada Nabi Daud. Tahu nggak siapa? Kodok Pak. Ketika itu katak lebih banyak bertasbih daripada Nabi Daud alaihissalam. Riwayat ini kalau teman-teman mau cari ada di kitab Zuhudnya Imam Ahmad, bab Zuhudnya Nabi Daud alaihissalam. Maka disimpulkan orang yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah kepada Allah, orang yang nggak mau zikir kepada Allah, dia tidak lebih mulia daripada seekor hewan. Hewan aja berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia lapor bahwa dirinya tertimpa musibah. Musibah apa ini? Dia melakukan dosa. Jadi musibah itu ada dua Pak.
musibah yang menimpa duniawi seseorang, musibah yang menimpa agama seseorang. Kalau musibah yang menimpa dunia seseorang, ya uangnya ditipu sama orang, dibawa lari, itu masih ringan. Justru bisa diganjar pahala oleh Allah kan. Tapi kalau musibah yang menimpa agama seseorang, ya orang tadi meninggalkan sholat, ya melakukan dosa, itu namanya musibah Pak. Seseorang yang bermaksiat, dia sedang dapat musibah. Musibahnya menimpa apanya Pak? Agamanya. Ya, lebih parah daripada musibah menimpa dunia. Kenapa? Musibah yang menimpa agama seseorang, sakitnya, perihnya, pedihnya, dia bawa sampai akhirat Pak. Disiksa di alam barzakh. Na'udzubillah. Maka orang ini lapor kepada Rasulullah, asabtu haddan ya Rasulullah, saya wajib dihad. Tahu dihad nggak? Apa ya, jelasinnya gimana ya? Dapat hukuman pidana. Ya kalau orang mencuri dipotong tangannya, kalau berzina dicambuk atau dirajam, itu namanya had. Nah, pemuda tadi bilang kepada, ya Rasulullah, saya wajib dihad. Di sini disamarkan dosanya apa? Tapi dosa tersebut mewajibkan pemuda ini dijatuhi hukuman had. Ya. Ketika pemuda tadi sedang laporan, waktu sholat masuk, azan. Ya barusan inilah kayak begini. Kemudian Nabi tunda pemutusan hukumnya ya. Ya biasa ke masjid, kemudian sholat, selesai sholat fardu, pemuda tadi datang lagi kepada Rasulullah SAW laporan. Subhanallah, menyerahkan diri, bahasanya gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Hal hadarta ma'ana sholat? Apakah engkau sholat berjamaah bersama kami? Na'am, qad ghufira lak. Sungguh engkau telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Pak, Nabi itu gak suka menyiksa kaum muslimin Pak. Gak suka. Ya waktu itu udah lewat ya, ketika wanita yang lapor bahwa dirinya berzina ya, udah lewat itu, gak usah diulang lagi. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syurbah ya fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba yang makan sekali makan. Makan apa Pak? Yang langsung sekali makan doang. Makan apa? Kan kurban mungkin ya. Dia makan nasi sesuap. Setelah makan dia bilang apa? Alhamdulillah. Jadi boleh Pak, Bapak lagi makan nih, dikunyah ditelan kan? Alhamdulillah. Makan lagi kunyah, alhamdulillah. Masya Allah, itu satu piring habis berapa kali Bapak alhamdulillah. Cuma haknya, hak makanan tadi, ya selesai makan bilang alhamdulillah. Ya. Bapak mah alhamdulillahnya nunggu sendawa dulu. Oh, baru alhamdulillah. Aduh. Cari hadisnya Pak, habis sendawa baca alhamdulillah. Tunjukin ke saya. Gak ada Pak. Nah ini kadang-kadang kan gak sadar ya kan. Kalau habis bersin alhamdulillah ada sunnahnya. Nah kalau habis sendawa alhamdulillah ada gak hadisnya? Belum nemu ya, kita nggak katakan nggak ada ya, belum nemu ya. Takutnya saya bilang nggak ada, tiba-tiba dibantah sama ustadz lain. Siapa bilang nggak ada? Jadi kita katakan apa? Belum ketemu gitu ya. Yang ada hadisnya, setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Allah ridho sama orang ini Pak. Subhanallah. Ya. Kita capek-capek cari ridho Allah kan? Nih ada cara yang simpel nih. Gimana biar Allah ridho? Makan Pak. Habis makan, alhamdulillah. Minum, habis minum, alhamdulillah. Ah itu Allah ridho sama orang yang seperti ini. Kemudian berikutnya, Nabi SAW bersabda, innallaha
ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya ya pada malam hari untuk apa? Menerima taubat orang-orang yang tadi siang berbuat dosa. Kemudian wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang tadi malam berbuat dosa. Itu setiap hari sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Allah. Ya, yang tadi pagi berbuat dosa, malam ini Allah kasih kesempatan, Allah terima taubatnya. Yang kemarin malam berbuat dosa, tadi pagi, tadi siang Allah bentangkan tangannya untuk terima taubat orang yang berbuat dosa tadi malam. Ya subhanallah. Tiap hari lah. Yang terakhir, ya, kata Nabi SAW, yudnal mu'min yawmal qiyamati min rabbihi hatta yad'u kanafahu alaih. Seorang mukmin Allah dekatkan kepada Allah, kemudian Allah bikin penutup, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya. Fayuqarriruhu bizunubihi, sampai orang mukmin ini mengakui dosa-dosanya. Allah perlihatkan dosanya. Arafta dzanban kada? Kamu tahu dosa yang ini? Diakui semua dosa-dosanya. Setelah itu Allah berfirman kepada dia, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Dulu waktu di dunia aku tutupi dosa-dosa yang kau lakukan. Ya, kamu berbuat dosa, orang lain nggak tahu. Siapa yang nutup? Allah. Subhanallah, Pak. Selama ini kita dihormati bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang terhormat, bukan. Kenapa sampai sekarang kita dihormati oleh orang lain? Karena Allah pandai menutupi aib kita. Karena Allah yang menjaga nama baik kita. Subhanallah. Masihkah kita sombong? Kemudian pada hari kiamat Allah bilang apa? Wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Saya tanya, Pak, ada enggak kabar yang lebih menggembirakan bagi seorang mukmin ketika dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah tidak ada. Ini kabar yang paling gembira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.